Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Amorin. Pada episode ketiga ini, saya menyampaikan bahwa untuk mendapat pacar yang akan dijadikan jodoh, itu ada dua cara yang bisa digunakan. Artinya bahwa dengan menggunakan dua cara ini, maka pacar yang akan dijadikan jodoh nanti gampang sekali atau mudah sekali ditemukan. Yaitu yang pertama, dalam episode ketiga ini saya sampaikan. Pertama, seseorang memiliki self-efficacy yang memadai. Kedua, seseorang bisa tampil apa adanya sehingga pilihan minus malum akan terjadi dalam dirinya. Saya urai satu persatu. Self-efficacy. Self-efficacy terdiri dari dua kata. Self artinya diri. Efficacy artinya mujur. Sehingga self-efficacy artinya kemampuan rasa bisa diri untuk membuat diri itu mujur atau beruntung. Dengan ada beberapa indikator. Indikator pertama, percaya diri. Indikator yang kedua, optimis. Indikator yang ketiga, objektif. Indikator yang keempat, realistis. Empat indikator ini dia akan membentuk sikap cerdas seseorang. Dan sikap cerdas seseorang inilah yang akan memanage dirinya, memanage waktunya untuk memperoleh sesuatu. Lalu bagaimana dengan dalam dunia percintaan? Dalam memilih jodoh yang tepat? Kalau orang sudah punya self-efficacy yang memadai, maka dia mampu menggunakan yang disebut rasio praktis. Rasio praktis yang ada dalam pikirannya itu mampu untuk mengendalikan sikap dan perbuatannya. Karena rasio praktis dalam pikiran seseorang itulah yang akan nanti menentukan tindakan yang diinginkan dijalankan atau tidak. Atau sebatas cuma di angan-angan. Sebatas cuma ide. Jadi sebuah ide yang dijalani ada tindakan itu karena rasio praktis. Dan dari rasio praktis inilah yang membuat seseorang bisa mampu memilih pasangan hidup dengan tepat. Memilih jodoh dengan tepat. Karena apa? Tadi indikator dari self-efficacy itu salah satunya realistis. Orang yang mampu menguasai keadaan, maka dia juga mampu menguasai medan fenomenal, medan pengalaman, medan yang nyata. Dan pengalaman dalam medan fenomenal karena situasi realitas yang ada di real sana, keadaan yang nyata sana, itu bisa saja menjadi sumber-sumber referensi yang akan nanti menjadi acuan bagaimana orang itu menentukan sikap untuk mengambil peluang itu. Ini contoh, ada pemuda yang baik, yang sudah bekerja, umur sekitar 30-an, adakan PDKT kepada seorang CA. CA menolak. Tetapi pemuda ini PDKT lagi dengan CB. CB ini menerima. Lalu mereka pacaran, bahkan sampai ke tingkat pernikahan. Dan hidup sangat bahagia. Sementara CA ini sampai usia 33 belum menikah. Ini contoh bahwa di dalam masyarakat sana, pasangan hidup, jodoh, mudah didapat, tergantung bagaimana cara berpikir cerdasmu.
untuk mengambil peluang itu. Sikap cerdasmu untuk mengambil peluang itu. Memanajemen diri, bagaimana melihat situasi dan kondisi yang memberi keberuntungan bagi Anda. Dan di situ orang mengambilnya untuk menjadikan sesuatu yang bernilai bagi kehidupannya. Jadi intinya bahwa di dalam self efficacy ada percaya diri, optimis, objektif, dan lain-lain lagi. Ini semua akan membentuk sikap cerdas seseorang. Lalu pertanyaannya, apa orang yang sudah usia 40 tahun, belum punya pacar, belum menikah, atau orang yang sudah usia 60 tahun belum menikah, apakah ini individu punya self efficacy yang rendah? Jawabannya tidak. Karena orang pada usia 40 tahun di atas, usia 60 tahun belum menikah, itu karena ada faktor-faktor khusus. Faktor-faktor X. Jadi kembali kepada pokok pembahasan bahwa dengan self efficacy yang memadai, orang membuat dirinya itu menjadi mujur, membuat dirinya berhasil, membuat dirinya sukses untuk mendapat pasangan hidup yang tepat, karena di dalam dirinya indikator-indikator tadi itu menunjang seseorang untuk bersikap cerdas di dalam memanage kehidupannya. Faktor yang kedua, faktor pilihan minus malum, yaitu orang memilih sesuatu. Dalam hal ini memilih, misalnya cowok memilih cewek sebagai pacar yang dia jadikan jodoh. Itu dari orang yang biasa-biasa saja, yang tidak terlalu istimewa, dalam hal rupanya sangat cantik, sangat tampan, tetapi terjadinya pilihan minus malum. Itu seseorang memilih pasangannya karena apa? Ketertarikan pada keunggulan-keunggulan tertentu. Misalnya ada 3 gadis yang usia rata-rata 24-25 tahun. Mereka semua rupa biasa-biasa saja, standar-standar biasa saja. Tetapi di antara mereka itu ada salah satu yang punya keunggulan, seperti pandai memasak. Dengan kepandaian memasak inilah membuat lawan jenisnya melirik dirinya, tertarik akan dirinya. Orang itu memang betul rupanya sederhana, pas-pasan, tetapi di dalam dirinya ada keunggulan-keunggulan tertentu yang membuat orang itu menarik. Jadi dia tertarik kepada lawan jenisnya karena lawan jenisnya itu menarik. Sehingga dalam kehidupan real sana ada terjadi pilihan minus malum. Kalau menurut seorang profesor, yaitu Profesor M.V. Marianto, itu dosen guru besar di ISI. Dalam bukunya itu, Seni dan Daya Hidup. Seni dan Daya Hidup itu beliau mengurai di dalamnya, menulis di dalamnya. Itu ada kalimat begini. Kalau orang itu mempunyai sikap-sikap agung, sifat-sifat agung, maka terjadi kehidupan di situ. Kenapa? Sifat-sifat agung seperti apa? Orangnya itu punya adabnya bagus, tata krama, sopan, tidak kasar, murah hati, rendah hati, tidak pelit. Hal-hal ini merupakan sifat-sifat agung, sikap-sikap agung. Di sini orang punya modal. Dengan sikap-sikap yang agung tadi, maka sekalipun dia rupa pas-pasan,
standar biasa, tetapi dia dilirik oleh lawan jenisnya. Dia dipilih oleh lawan jenisnya untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Jadi orang dengan gaya hidup sederhana apa adanya, tapi punya kelebihan-kelebihan khusus, keunggulan, seperti tadi sudah saya katakan, punya sikap-sikap yang agung, maka orang ini mudah sekali mendapat pasangan hidup. Karena di dalam kehidupan ini, semua orang senang sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jadi kalau kita melihat ada orang dengan sikap yang kasar, tidak sopan, tidak adab, tidak tata krama, dan seterusnya, maka sikap-sikap ini bukan disebut sikap-sikap yang agung, tetapi bertentangan dengan sikap agung. Sehingga orang ini dalam perjalanan hidupnya sulit untuk mendapat pasangan hidup karena intervensi dari dirinya sendiri. Di dalam kehidupan ini Tuhan sudah memberikan kepada setiap manusia bakat, talenta, potensi diri. Tetapi dalam perjalanan hidup ada orang yang bisa mengembangkan. Ada orang yang tidak bisa mengembangkan. Karena apa? Dia tidak memiliki sikap atau sifat agung tadi. Sehingga apa yang dimiliki menurut Profesor G. Marianto bahwa dia ada tetapi sama dengan tidak ada. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya ini. Mohon like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang untuk bisa membagikan ilmu kepada orang lain lagi.